Kami sembah Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
saudara katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, ya Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah Kau Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Kami percaya setiap janji firman-Mu Tuhan, kami mau katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, ku percaya. Kami percaya setiap janji, setiap firman-Mu Tuhan. Hiralah basandara lamara masih. Kami percaya, Engkaulah kekuatan kami. Hidaralah basandara lamara lamu. Hiralah basandara lamara masih. Hibaralah basandara lamara lamu. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam ruang Anda masing-masing. Pada hari ini saya percaya kita akan diberkati Tuhan, akan dijamah Tuhan. Mulai dari pujian penyembahan. Sebab itu siapkan hati saudara, jangan ada yang mengganggu, jangan ada distraction apa-apa. Saudara betul-betul siapkan hati Anda untuk beribadah pada hari ini. Dan saya yakin Tuhan akan menjamah setiap kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk datang menjumpai Engkau melalui nyanyian pujian kami, melalui penyembahan kami. Dan juga kami rindu berjumpa dengan firman-Mu. Dan di atas semua itu Tuhan, kami bersuka cita karena sekali lagi kami punya kesempatan untuk bersekutu secara rohani dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji, meninggikan Engkau. Urapi ibadah pada hari ini dan biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, kami semua diberkati. Kami semua dijamah oleh Tuhan. Kami semua merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih. Hati kami siap memuji dan menyembah. Hati kami siap untuk berjumpa dengan Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, kami memulai ibadah pada hari ini. Amin, amin, amin. Percayai satu hal, bahwa di masa-masa seperti ini, Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku.
Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami percayai Tuhan, bahwa hidup kami ada dalam kedaulatan tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mempercayai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk setiap saat dalam hidup kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Semua yang berharga, semua yang mulia Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama dimanapun jemaat berada saat ini, kita sama-sama datang dan menyembah Tuhan. Haleluya. Segala yang terbaik dari dirimu, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus dalam hidup ini Tuhan, memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, yang keluar dari hati kami. Dan kami mau katakan Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Percayai satu hal Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Luar biasa sekali. Mari pagi hari ini bersama-sama saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dengan sukacita menyembah namanya yang kudus. Amin. We will enter your gate with praises. Oh, mari bertepuk tangan bersama-sama. Say, we will sing unto God with joyful voice.
karena itu tidak akan pernah saudara dan saya ditinggalkan seorang diri. Karena kita berharga, kita kepunyaan Dia. Mari saudara, kita tetap dalam hadirat-Nya. Kita pandang kemuliaan-Nya. Berdoa saat ini juga. Dimanapun saudara berada, biarlah ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara, memenuhi hati dan pikiran saudara saat ini. Tuhan, Kau setia. Buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku. Ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya. Roh Kudus kekuatanku.
tidak akan gentar. Karena kami tahu bahwa kami kepunyaan Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah melupakan kami. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati kami. Dimanapun kami berada dan dimanapun kami mendengarkan. Saat hari ini. Saat ini juga kami buka hati kami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menerangi. Engkau yang menyuarakan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah ya Tuhan, hati kami diteguhkan. Karena kami tahu bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami kepunyaan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sekali lagi kita bersatu hati di dalam doa untuk firman yang akan diberitakan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang indah ini. Kami ingin memberikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita bersama untuk membaca di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengubah pandangan kita terhadap sebuah istilah yang menjadi hal yang begitu akrab kita dengar sebagai orang percaya, yaitu anugerah. Seringkali kita memandang anugerah itu sebagai sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang terjadi di masa yang dulu. Kalau kita berbicara tentang anugerah, kita berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi. Ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, menjadikan Dia juru selamat dan Tuhan di dalam hidup kita, disitulah kita sangat percaya bahwa anugerah Allah lah yang memanggil kita, anugerah Allah lah yang membuat kita bisa menerima semua karya keselamatan itu. Tetapi seringkali kita hanya memandang anugerah itu hanya di masa yang lampau itu. Bagaimana dengan masa kini? Apalagi kalau berbicara tentang masa yang akan datang. Hari ini ada berita bahagia yang Bapak Ibu Saudara sekalian perlu dengar. Bahwa jalan hidup orang percaya adalah jalan anugerah. Sekali lagi saya ingin mengulangi. Jalan kehidupan orang percaya adalah jalan anugerah. Jalan anugerah. Artinya apa? Artinya anugerah itu tidak hanya terjadi di masa lampau kita ketika kita ditemukan oleh Yesus, ketika kita ditangkap oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kasih karunia yang menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi seorang anak Bapa di surga. Dulunya musuh, sekarang anak Bapa di surga. Itu anugerah. Namun sekali lagi anugerah itu juga berlaku pada hari ini. Seperti ketika Paulus berkata, aku ada hari ini, sebagaimana aku ada, itu semua karena anugerah Allah. Masa lalu kita menghadapi anugerah, hari ini anugerah tetap berlaku dalam hidup kita. Dan yang luar biasa adalah di masa yang akan datang, anugerah Allah tersedia dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Anugerah Allah itu terkedang dalam kehidupan kita dari masa lalu sampai yang masa yang akan datang. Anugerah Allah tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Percayalah terhadap future grace,
anugerah di masa yang akan datang. Inilah jalan kehidupan orang percaya, jalan anugerah. Artinya ibu bapak saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa apa saja yang terjadi dalam hidup kita, di masa lalu, masa kini, bahkan apa yang akan terjadi di masa depan, itu tidak lepas dari anugerah Allah. Sehingga tidak ada satupun orang yang boleh menyombongkan diri, berkata bahwa aku ada hari ini, itu semua karena kehebatan dan kepintaranku. Tidak bisa, tidak bisa. Itu semua karena anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita punya pencapaian hari ini, kita punya prestasi hari ini. Semuanya itu karena anugerah Allah. Tetapi juga itu membuat satu keyakinan iman percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Karena di depan sana anugerah Allah sudah menanti kita. Jalan hidup orang percaya adalah jalan anugerah. Mari kita lihat bersama di dalam teks Alkitab hari ini. Teks Alkitab yang kita baca ini adalah sebuah teks yang akan begitu kuat menunjukkan bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya sekali lagi adalah jalan anugerah. Mari kita lihat bersama-sama ayat demi ayat. Dikatakan di ayat yang ke-7, dimulai dengan sebuah perkataan yang begitu tegas, dikatakan jangan sesat. Artinya jangan berpikir yang salah. Pikiran yang salah tentang apa? Dikatakan di situ, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ngomong-ngomong, bagian firman Tuhan ini akan kita bahas di dalam pembahasan kelompok pemuritan kita, yang kita sebut dengan nama kontek. Satu kelompok pemuritan yang memang didesain menjadi kelompok bersama untuk kita bertumbuh menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu, pastikan bagi Anda semua yang belum join kontek, ayo join kontek. Menjadi murid Kristus bersama di dalam satu kelompok pemuritan. Anda bisa melihat nanti di pengumuman bagaimana bisa tergabung dalam kelompok kontek. Ayat yang kita baca ini akan menjadi salah satu bagian firman Tuhan yang akan dibahas di dalam kelompok kontek minggu ini. Saya ingin kembali kepada ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dipermainkan dalam hal apa? Kalau kita membaca seterusnya, ada kalimat yang Paulus katakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang akan dituai. Artinya, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah tetap konsisten. Yang namanya hukum tabur dan hukum menuai itu pasti masih berlaku di dalam kehidupan siapa saja, termasuk kita sebagai orang percaya. Allah tidak pernah mengganti hukum itu. Allah tidak pernah mengingkari hukum itu. Apa yang ditabur akan dituai. Mengapa ini penting? Karena pada waktu itu jemaat Galatia sedang diperhadapkan kepada pengajaran sesat yang sedang melanda jemaat pada waktu itu. Dan ada kecenderungan mereka dua hal. Yang pertama, mereka kembali kepada keselamatan yang didasarkan pada perbuatan baik mereka, atau sebaliknya mereka begitu sembrono dengan keselamatan mereka. Bersembunyi atas nama anugerah. Yang satu begitu legalistik, yang satu begitu penuh hukum, yang satu begitu sembrono. Oleh sebab itu Paulus perlu mengajar jemaat pada waktu itu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang menjadi gaya hidupmu, baik yang ekstrim ini maupun yang ekstrim ini, Paulus mau katakan pada jemaat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tabur di masa yang lampau, masa kini, itu akan kita tuai. Dan Allah tidak pernah mengganti hukum itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Menarik sekali kalau kita membaca teks Alkitab ini, sepertinya kita melihat justru ayat ini mendorong kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini akan berpengaruh pada keselamatan kita, pada upah kita, dan segala macam. Tetapi kalau kita membaca atau menempatkan ayat ini dalam surat secara utuh, dalam konteks surat kepada jemaat Galatia pada waktu itu, maka sebenarnya kita menemukan satu pemikiran yang begitu indah yang sedang dilontarkan oleh Paulus.
Apa itu? Paulus sedang berkata demikian, bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya hukum, sekali lagi, tabur dan tuai. Tetapi kalau kita membaca kitab Galatia secara utuh, kita akan mendapati bahwa hukum itu mengalami intervensi ilahi. Allah sendiri melihat kalau hukum tabur dan tuai ini ditaruh di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun dari kita yang akan selamat dari hukuman Allah. Karena setiap kita, karena dosa yang ada di dalam hidup kita itu menjadi seperti pabrik, sehingga apa saja yang ditabur oleh manusia itu pasti akan menuai hukuman Allah. Tidak ada satupun manusia yang berkenan kepada Allah, karena pabrik dosa yang ada di dalam dirinya. Kalau kita ini hidup, hubungan relasi kita dengan Allah itu ditentukan oleh hukum tabur dan hukum tuai. Minta maaf, tidak ada satupun dari kita yang hari ini bisa tersenyum. Tidak ada. Semuanya kita hidup di bawah hukuman. Tetapi puji Tuhan, Allah memberikan satu jalan yang lain. Inilah yang kita kenal sebagai jalan anugerah. Yesus diutus ke dunia untuk melakukan sebuah intervensi ilahi, bukan menggantikan hukum itu. Hukumnya tetap harus terjadi, hukum tabur dan hukum tuai. Tetapi yang Yesus lakukan adalah, dia tahu, dia harus naik ke atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Dia menabur darahnya. Dia menabur darahnya tetes demi tetes di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya hari ini kita bisa menuai keselamatan. Hukum itu tidak pernah berubah. Tetapi hari ini kita menuai apa yang Yesus tuai di atas kayu salib. Hari ini kita menuai apa yang Yesus tabur di atas kayu salib. Maksud saya demikian. Sekali lagi, hari ini kita menuai keselamatan. Hari ini kita menuai kesejahteraan. Hari ini kita menuai keberhargaan hidup. Karena Yesus sudah menabur benih itu di atas kayu salib. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga ketika hukum tabur dan tuai ini diterapkan dalam kehidupan kita, hari ini kita boleh dengan penuh ucapan syukur, kita boleh tersenyum di hadapan Allah. Dulu kita adalah musuh Allah. Alkitab jelas, kita ini seteru Allah. Karena dosa kita menjadi musuh Allah. Kita layak dimurkai oleh Allah. Tetapi karena Yesus memberikan dirinya, terpecah, tubuhnya dipecahkan di atas kayu salib. Maka hari ini kita boleh menuai sukacita. Bahkan kita menuai status yang baru. Kita menjadi anak Bapa di surga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Paulus mengingatkan itu kembali kepada jemaat di Galatia. Mereka yang berusaha kembali untuk menjalani kehidupan mereka, menjalani karya keselamatan Yesus itu kembali dengan menyandarkan diri mereka kepada hukum Taurat. Karena mereka disesatkan oleh pengajar-pengajar yang ada pada waktu itu. Paulus ingin mengingatkan kembali, keselamatanmu itu bukan karena hasil usahamu, bukan karena taburan pekerjaan baikmu, bukan. Itu semuanya sampah di hadapan Allah. Apapun yang kau lakukan, engkau akan menuai kebinasaan. Tetapi karena Yesus ada di atas kayu salib, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Hari ini kita boleh menuai yang baik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik adalah itu menjadi bagian dari anugerah di masa lampau. Pada waktu kita menyadari kita manusia berdosa dan kemudian kita memberikan diri kita untuk ditolong oleh Yesus, menjadikan dia menjadi juru selamat dan menyerahkan diri kita untuk dipimpin, menjadikan dia raja dan penguasa Tuhan dalam hidup kita. Itu sepertinya bicara tentang anugerah di masa lampau yang sudah mengubahkan hidup kita. Yang menarik adalah seperti bahasan kita, jalan hidup orang percaya adalah jalan anugerah. Kalau dulu kita mengalami karya Kristus, anugerah yang luar biasa itu, hari ini kita juga mengalami anugerah yang sama. Dikatakan di ayat yang ke-8, demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya akan berusaha menampilkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan antara menabur di dalam daging
dan menabur di dalam roh. Menabur di dalam daging dan menabur di dalam roh. Kenapa kalimat ini muncul setelah ayat yang ke-7? Ini adalah sebuah cara berpikir atau cara Paulus memahami karya keselamatan yang Yesus kerjakan di dalam orang percaya. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu hari ini kita ini punya kemampuan kembali untuk menabur sesuatu yang baik di hadapan Allah. Dulu, sekali lagi, kalau kita hidup di bawah hukum tabur dan tuai, tanpa karya salib Kristus, maka kita akan selalu menabur kejahatan. Kita akan selalu menabur sesuatu yang jahat di mata Allah. Tetapi karena Kristus sudah menyelamatkan kita, maka hari ini kita itu punya kesanggupan untuk menabur sesuatu yang baik di hadapan Allah. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih hidup di dalam daging, ada kemungkinan kita masih melakukan segala sesuatu berdasarkan daging kita. Tetapi karena karya salib Kristus, kita ini juga punya kemampuan untuk menabur di dalam roh. Menabur atas pimpinan roh. Menabur di dalam daging itu artinya melakukan sesuatu, mempunyai gaya hidup, memutuskan segala sesuatu itu karena atas dorongan kedagingan kita. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, satu pasal sebelumnya, di situ kita menemukan bahwa yang disebut dengan menabur di dalam daging itu bicara tentang menabur di dalam perseteruan, roh pemecah belah, hawa nafsu, pesta pora. Tetapi sementara menabur di dalam roh itu artinya kita memutuskan segala sesuatu, kita melakukan segala sesuatu, gaya hidup kita itu terjadi karena pimpinan Roh Kudus, karena pimpinan roh. Yang satu karena digerakkan oleh hawa nafsu daging, yang satu digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus. Itu bedanya. Dan karena karya Kristus di atas kayu salib, sekarang kita punya kemampuan untuk melakukan yang sisi ini, yaitu menabur di dalam roh. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Menabur di dalam roh, kalau kita melihat juga di pasal yang kelima, di situ dikatakan kita ini bisa melakukan atau kita ini memilih untuk mengasihi ketika ada seseorang yang membenci kita. Ketika ada sesuatu kondisi yang berat seperti hari ini, kita bisa bersuka cita. Ada pandemi, tapi kita tetap bisa mengalami damai sejahtera Allah. Itu menabur di dalam roh. Dan kalau kita perhatikan Ibu Bapak Saudara sekalian, ada hasilnya. Orang yang menabur di dalam daging, yang memenuhi nafsunya, hawa nafsunya, dengan perseteruan, dengan hati yang penuh dengan amarah, dengan dengki, dengan pesta pora, maka di situ dikatakan di ayat yang ke-8, akan menuai di dalam kebinasaan. Ingat, tabur dan tuai tadi. Kalau menabur di dalam daging, maka ia akan menuai kebinasaan. Tetapi sebaliknya di situ dikatakan orang yang menabur di dalam roh, dikatakan ia akan menuai hidup yang kekal. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus berbicara tentang hidup yang kekal, Paulus bukan berbicara tentang satu jenjang waktu atau satu masa kehidupan. Tetapi Paulus lebih berbicara hidup yang kekal itu dalam teologinya Paulus itu berarti kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang memiliki kualitas kerajaan Allah. Itulah hidup yang kekal. Dan itu bisa dinikmati bukan nanti pada waktu kita masuk ke surga. Tetapi sekarang pada waktu kita hidup di dunia ini. Kita pun bisa menikmati kualitas hidup yang sedemikian. Dan menariknya adalah orang yang bisa menikmati kualitas hidup yang seperti itu, yang penuh damai sejahtera, yang penuh kasih, adalah mereka yang mau menabur di dalam roh. Mereka yang melakukan segala sesuatu di bawah pimpinan Roh Kudus. Hari ini, kalau engkau mencari damai sejahtera, kalau engkau mencari kasih, maka mari mulailah kita mendisiplinkan diri kita. Hari demi hari, waktu demi waktu, taburlah di dalam roh. Taburlah di dalam roh. Tidak mungkin orang itu hidup di dalam kekudusan
Alkitab menggambarkan orang yang kudus, orang yang suci hatinya itu akan melihat Allah. Itu yang Yesus katakan. Melihat Allah itu artinya kita bisa mengerti hati Allah. Kita ini selalu inline dengan hati Allah. Dan hanya orang yang kudus yang bisa melihat Allah. Tetapi bagaimana mungkin kita ini memiliki kekudusan di dalam hidup ini? Kalau kita menabur di dalam kedagingan, di dalam hawa nafsu. Hari demi hari, pilihlah untuk menabur di dalam roh. Dan kalau kita perhatikan di sini, maka saya ingin membuatnya lebih sederhana lagi. Yaitu hidup di dalam roh atau menabur di dalam roh itu adalah kehidupan yang kita jalani berdasar pimpinan Roh Kudus yang nyata. Hidup menabur di dalam roh itu adalah sebuah jalan hidup yang penuh dengan penyertaan Roh Kudus yang nyata. Inilah jalan anugerah. Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk kita memiliki hati yang bertobat sehingga kita mau menerima karya Yesus di atas di atas kayu salib. Kita diinsafkan dari dosa-dosa kita. Tetapi hari ini Roh Kudus juga terus berkarya. Anugerahnya menyertai kita, memimpin kita. Inilah kehidupan yang dipimpin oleh roh. Inilah kehidupan menabur di dalam roh. Kita memberikan diri kita, melatih diri kita, mendisiplinkan hidup kita. Atau yang kita kenal dengan nama disiplin rohani. Tapi kita melakukan semuanya itu, melakukan keputusan, memiliki gaya hidup yang menyenangkan hati Allah, yang memiliki karakter Kristus, yang setiap hari kita ini berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Tetapi semuanya itu kita lakukan karena pimpinan Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kita. Saya begitu bersuka cita ketika membaca teks-teks Alkitab ini. Saya menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, sekali lagi, hidupnya ada di jalan anugerah. Apa artinya? Sebuah kehidupan yang didampingi, sebuah kehidupan yang ditemani oleh Roh Kudus. Luar biasa sekali. Hari ini mungkin pesan firman Tuhan datang kepada kita seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Lagu tadi yang dinyanyikan, saya akan bacakan teksnya lagi. Dikatakan, Roh Kudus terangi jalanku. Ku aman sebab engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Aku percaya. Mari percayai Roh Kudus itu menerangi jalan hidup kita. Roh Kudus itu menuntun di setiap langkah kita sehingga kita aman di dalam perlindungannya. Dikatakan Roh Kudus itu kekuatanku. Imanku teguh di dalammu. Aku tak gentar, aku tak takut sebab engkau bersamaku. Kita menghadapi jalan kehidupan kita tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita berkuasa, tapi karena kita sadar ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mendampingi hidup kita. Inilah jalan hidup orang percaya, jalan hidup yang penuh dengan anugerah, yaitu kehidupan yang senantiasa didampingi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan selalu menceritakan kehidupan tokoh-tokoh iman menjadi begitu kuat, bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita. Bukan karena sekali lagi kepintaran mereka, bukan karena gagah dan perkasa mereka, tetapi mereka dapatkan itu karena penyertaan Roh Kudus yang nyata. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus menyertai kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Anda dikuatkan, Anda dituntun langkah hidupnya. Anda mengalami jalan hidup anugerah. Anda terus berusaha untuk menjadi seperti Kristus, tetapi Anda lakukan itu karena pertolongan Roh Kudus yang nyata. Satu hari saya mengantar mama saya, ibu saya untuk mengunjungi temannya. Temannya adalah seorang ibu yang begitu antusias bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dan saya ingat sekali di meja makannya itu, dia menceritakan kesaksian hidupnya. Dia memiliki relasi yang tidak begitu baik dengan suaminya. Suaminya melakukan banyak hal yang membuat hatinya pedih. Dan saya ingat sekali ceritanya. Satu kali ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu. Ia sudah masuk ke dalam mobil dan membawa semua dokumen lengkap yang dibutuhkan untuk proses perceraian. Tapi dia bercerita, pada waktu ia mengendarai mobilnya itu, menuju ke pengadilan untuk menyelesaikan pernikahannya, masuk dalam perceraian, dia sudah meyakini, dia sudah membulatkan tekad, aku tidak bisa lanjutkan lagi hubungan ini.
Dia bercerita, pada waktu itu dia naik mobil dari arah yang berlawanan dengan pengadilan. Sehingga ia harus memutar balik supaya dia sampai ke kantor pengadilan itu. Dan dia bersaksi seperti ini. Pada waktu dia naik mobil dan dia akan memutar mobilnya, dan dalam hitungan beberapa ratus meter dia akan sampai ke kantor pengadilan. Di situ hatinya tiba-tiba merasa gelisah, hatinya tiba-tiba merasa sedih, hatinya tiba-tiba merasa hancur. Dan dia bersaksi kepada mama saya dan kepada saya. Dia panggil nama saya, Bet, saya tahu persis. Hati itu, perasaan itu adalah perasaan Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati saya. Saya nggak tahan, saya menyerah. Saya nggak jadi masuk ke kantor pengadilan negeri. Saya hentikan mobil dan saya menangis di situ. Saya merasakan Roh Kudus menjamah hati saya. Saya bisa merasakan perasaan Roh Kudus. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk memedulikan apa yang Roh Kudus rasakan. Dan saya berkata, aku tidak akan teruskan proses perceraian ini. Tetapi ya Roh Kudus, tolong aku, kuatkan hatiku. Berikan aku kasih pada saat aku harus membenci suamiku. Berikan aku kemampuan, pikiran yang jernih hari demi hari. Aku tidak sanggup tanpa pertolonganmu. Roh Kudus, tolong aku. Itu adalah sebuah kesaksian yang menguatkan saya dan mama saya. Itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang nyata. Seorang yang bernama Francis Chan, seorang hamba Tuhan, dia berkata demikian. Saya yakin jika kita benar-benar memedulikan kesedihan Roh Kudus, perkelahian, perceraian, perpecahan dalam gereja akan berkurang. Mungkin penyebabnya bukan kurang percaya, tetapi kurang peduli. Saya berdoa, suatu hari nanti orang percaya akan peduli pada kesedihan Roh Kudus daripada kesedihan mereka sendiri. Beliau sedang berkata bahwa seringkali masalah dalam kehidupan ini adalah bukan terjadi karena kita kurang percaya. Bukan, tetapi karena kita tidak peduli atau kita tidak menyadari bahwa ada pribadi yang bernama Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Disitulah sumber masalahnya. Tetapi hari ini kalau kita sadar, kita ini harus menabur di dalam roh. Artinya kita harus memutuskan segala sesuatu dengan caranya Allah, yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita harus memiliki gaya hidup yang setiap hari harus semakin seperti Kristus. Itu yang Allah ingini. Sehingga kita bisa menuai sukacita, kita bisa mengalami damai sejahtera, kualitas hidup kekal selama kita ada di dunia ini. Tapi kita melakukan semuanya itu karena ada pimpinan Roh Kudus yang nyata. Ibu bapak saudara sekalian, Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Seperti yang diyakini oleh beberapa ajaran-ajaran yang lain. Bukan, Roh Kudus itu pribadi. Pada saat kita berjalan, pada saat kita menjalani kehidupan ini, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menuntun langkah kita. Inilah kehidupan yang perlu kita bangun hari-hari ini. Kehidupan yang menabur di dalam roh. Melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Allah. Tetapi dengan satu kesadaran, Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Disiplin rohani, membangun iman begitu penting. Tapi lakukanlah itu di dalam jalan anugerahnya. Di jalan penyertaan Roh Kudus. Ia yang akan memampukan kita untuk menjadi seperti Kristus. Dan kita akan menikmati berkat-berkat di balik semuanya itu. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan hari lepas hari. Karena penyertaan Roh Kudus yang nyata dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mengambil waktu sebentar hari ini. Apakah di dalam kehidupanmu hari-hari ini engkau membangun sebuah gaya hidup yang engkau bangun di atas sebuah kerinduan untuk menyenangkan hati Allah? Apakah hari-hari ini engkau selalu membuat keputusan dengan satu kesadaran, semuanya itu akan kau persembahkan untuk memuliakan nama Allah? Tetapi engkau tahu, sepertinya itu sulit di tengah-tengah tantangan dunia, di tengah-tengah godaan dunia, di tengah-tengah ancaman
gaya hidup dunia yang sudah rusak oleh dosa. Seringkali kita tidak sanggup memiliki gaya hidup menabur di dalam roh. Tapi hari ini ada berita bahagia buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Roh Kudus, roh yang sudah menarik kita dari jurang hukuman. Roh yang sudah memenangkan kita sehingga kita boleh dimenangkan oleh karya salib Kristus. Roh Kudus itu menyertai kehidupanmu. Roh Kudus itu memimpin kehidupanmu. Roh Kudus tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Hari ini, mari datang kepada Dia, sadari, dan mintalah Dia untuk selalu menyertai engkau. Mintalah untuk kita punya kepekaan, menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami kembali. Engkau adalah Roh Allah yang hidup. Roh yang akan memimpin kehidupan kami. Untuk kami memiliki kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Menabur kasih, menabur sukacita, menabur kemurahan, menabur damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami percaya kami akan disanggupkan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang saudara dengar itu sudah memberkati, membuka pemikiran kita dan mengubahkan kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu mari kita nyatakan syukur pada siang hari ini kita ambil kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mau mempersembahkan dengan hati yang penuh syukur. Dengan hati yang bersuka cita. Karena kami punya kesempatan untuk menyatakan kasih kami melalui persembahan yang terbaik. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang memberikan, biarlah Tuhan Engkau membalasnya berlipat kali ganda. Engkau memberkati kehidupan mereka dengan kebaikan, kasih setia yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami bersuka cita dalam kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Saudara bisa memberikan persembahan melalui barcode QR code yang akan ada muncul di layar saudara. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih untuk setiap saudara yang sudah memberikan persembahan. Sungguh tindakan iman yang saya percaya Tuhan berkenan atasnya. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang belum bergabung dalam kontak, apa itu kontak? Kontak adalah sebuah kelompok pemuritan, kelompok kecil dalam gereja ini yang bertemu secara online juga setiap minggu. Saudara yang belum bergabung dalam kontak, saudara bisa menghubungi telepon gereja
Atau saudara mungkin yang lebih mudah, saudara bisa mengirimkan direct message ke Instagram @mdc.surabaya. Ya, saudara bisa follow Instagram kami yaitu mdc.surabaya dan saudara bisa kirimkan DM direct message ke sana. Nanti admin akan menghubungkan saudara dengan kontak-kontak yang ada. Mari bertumbuh bersama dalam konteks saudara-saudara. Kemudian setiap Selasa, ya, mingguan, setiap Selasa ini kita ada satu acara khusus bagi semua jemaat dan pemimpin-pemimpin konteks juga, semuanya diundang, yaitu MDC Living Room, saudara-saudara. MDC Living Room ini adalah sebuah semacam talk show di mana kita berjumpa secara santai membahas topik-topik terkini. Jadi setiap Selasa akan ada MDC Living Room setiap pukul 19.30 malam. Dan juga saudara bisa ikut itu di YouTube channel MDC Surabaya. Dan untuk Selasa tanggal 22 September depan ini, tema yang akan kita bahas adalah Fellowship of the Suffering. Kita akan membahas tentang penderitaan, bagaimana Tuhan mengizinkan penderitaan dan bagaimana penderitaan itu bisa membentuk kehidupan kita sehingga kita itu semakin serupa dengan Dia dan kita melalui penderitaan itu kita bisa menerima kemuliaan yang luar biasa. Saya rasa cuma itu pengumuman yang bisa diberikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara bisa angkat tangan saudara dalam ruangan Anda masing-masing. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini, sementara kami akan mengakhiri ibadah kami, hamba berdoa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu satu persatu. Kami mungkin tidak berjumpa secara langsung, tapi kami percaya Roh Kudus yang menjumpai kami di ruang kami masing-masing ya Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Diberkatilah keluarga mereka, kesehatan mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkati apa saja yang mereka lakukan. Tuhan memberikan berkat-Nya dengan hasil yang berlipat ganda. Dan bila doa berkat pada hari ini kami materaikan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap Anda. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
setiap janji firman-Mu Tuhan, kami mau katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya